Suku Osage merupakan suku asli Amerika yang tinggal di Oklahoma. Pada tahun 1920-an, suku Osage menjadi salah satu suku terkaya di dunia, setelah menemukan minyak di bawah tanah. Beberapa orang kulit putih menjadi buruh bagi para suku Osage. Kekayaan suku Osage membuat orang kulit putih iri, dan berusaha menguasai sumber daya mereka, seperti tanah dan hak royalti minyak. Ernest Burkhart, seorang mantan prajurit AS, diajak oleh pamannya bernama William King Hale untuk tinggal bersamanya, dan baron kakaknya yang sudah tinggal lebih dulu bersama pamannya. William King Hale merupakan pebisnis ternak, tanah dan juga mafia yang cukup berpengaruh di kota Fairfax. Dia juga seorang Mason ke-32. Hale mendatangkan Ernest dengan tujuan memanfaatkannya untuk dekat dengan suku Osage dan menyuruhnya untuk bisa menikahi salah satu wanita kaya dari suku Osage. Molly, wanita turunan asli suku Osage. Keluarganya termasuk orang kaya yang mewarisi hak royalti minyak di tempatnya. Ia tinggal bersama ibunya Lizzie, dan mempunyai 3 saudari perempuan bernama Minnie, Rita, dan Anna. Ia juga penderita diabetes. William King Hale memperkerjakan Ernest sebagai supir taksi, dan menyuruhnya untuk mengantar kemana Molly pergi, karena Hale sebelumnya dengan ayah Molly sangat dekat. Ia juga dekat dengan para tetua suku Osage. Setiap hari Ernest dan Molly bertemu, Ernest yang tertarik dengan kecantikan Molly, mulai jatuh cinta. Kedekatan mereka diterima oleh keluarganya, dan saudari Molly senang jika Molly akan segera menikah. Beberapa bulan kemudian Ernest dan Molly menikah. Mereka diberkahi seorang putri. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Minnie, adik Molly, meninggal karena sakit. Tak lama ditinggal Minnie, Lizzie ibunya, meninggal karena usia. Kini, suami mendiang Minnie, William Smith, menikahi Reetta. Hale berkata pada Ernest bahwa William Smith merupakan salah satu ancaman baginya, karena ia juga berencana untuk menguasai harta keluarga Molly. Selang beberapa bulan, beberapa suku Osage pewaris minyak tewas satu persatu karena dihabisi. Lalu beberapa minggu kemudian disusul saudara tertuanya Anna, yang tewas karena ditembak di bagian kepala. Setelah kejadian itu, para tetua suku Osage dan dewan termasuk William King Hale berkumpul di aula, membahas tragedi yang polisi tak bisa mengungkapnya. Para tetua merasa bahwa para pelaku mengincar harta para pengusaha minyak suku Osage. Molly dan Hale menggelontorkan dana besar untuk mencari pelakunya. Para tetua juga mengirim salah satu anggota dewan bernama Barney, untuk pergi ke Washington menemui Komisi Urusan Indian, dan meminta menyelidiki kasus ini. Yes, I do. Di tengah perjalanannya menuju Washington, Barney mendapat ancaman yang menyebabkannya tewas dihabisi beberapa orang. Kabar tewasnya Barney sampai ke telinga Molly, yang disampaikan langsung oleh William Hale. Dan kasus kematian Barney, polisi setempat tak dapat menyelesaikannya. Kini tinggal Molly dan Minnie, satu-satunya saudara kandung Molly yang tersisa. Ia ingin selalu dekat dengan Minnie, dengan tinggal di rumah yang jaraknya tak jauh dengan kediaman Minnie. Setelah pulang dari kediaman Minnie, pada malam harinya mereka mendengar suara ledakan, di mana ledakan itu berasal dari kediaman Minnie. Molly tak bisa menahan sedihnya, ketika mendengar Minnie dan suaminya William telah tiada.
Molly merasa dirinya dalam bahaya, dan tak tahu lagi harus berlindung pada siapa. Beberapa hari setelah kepergian Minnie, Molly bertekad pergi ke Washington untuk menemui Presiden. Di hadapan Presiden, Molly meminta dan memohon bantuan Presiden untuk menyelidiki kasus yang terjadi di kotanya. Dengan penyakit diabetes yang dideritanya, dan keadaan Molly yang masih diselimuti kesedihan, kondisi Molly semakin hari semakin buruk. William Hale, yang sangat memperhatikan Molly, rela menyediakan insulin untuk Molly, di mana pada saat itu, insulin merupakan obat yang sangat mahal dan langka. Namun, di balik kebaikannya, Hale menyuruh Ernest untuk memasukkan cairan sesuatu ke dalam insulinnya, yang berakibat penyakit Molly bertambah parah. Selang beberapa minggu setelah permohonan Molly pada Presiden, Washington DC menugaskan FBI untuk menyelidiki kasus kematian para suku Osage. Mereka meminta izin para tetua untuk menyelidiki kasus yang terjadi di tanah Osage. Para tetua menyetujui para penyidik melakukan tugasnya, dan menyarankan untuk bertemu William Hale, salah satu dewan kota. Para penyidik mencurigai keluarga William Hale. Mereka mengumpulkan informasi dan mengawasi gerak-gerik Hale dan Ernest. Why did you cut the body up? An angel done come down. When this happened? Large, if anything happens. Setelah informasi terkumpul, para penyidik menangkap Ernest. Saat interogasi, Ernest tak mengakui tuduhan yang diarahkannya. Namun, penyidik menghadirkan seseorang, di mana orang itu adalah pesuruh Ernest untuk melakukan kejahatannya. Tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Ernest mengakui perbuatannya. Ia melakukan itu semua atas perintah pamannya. Mendengar kabar bahwa Ernest tertangkap dan tuduhan mengarah padanya, William Hale menyerahkan diri. Di persidangan, Hale yang didampingi pengacara, mendengar pengakuan para kaki tangan William Hale. Anna tewas ditembak oleh Carlson, di mana pada waktu penembakan itu disaksikan Baron di sampingnya. Sebagai saksi, Ernest di persidangan melawan pamannya, karena rasa cintanya pada Molly dan anak-anaknya. Ernest mengakui menghabisi Rita dan suaminya dengan menyuruh orang untuk meledakkan rumahnya, dan itu juga atas perintah pamannya, yang semata-mata untuk menguasai hak royalti atas minyak di Osage. Lama tak jumpa karena masa kurungan, mereka pun bertemu. Setelah pulih dari perawatan dokter selama Ernest di dalam sel, satu hal yang Ernest belum katakan. Apa yang kau suntikan padaku? Ernest menjawab, hanya insulin. Baron kakak Ernest dinyatakan bebas dari persidangan setelah pengambilan voting. Carlson dinyatakan bebas karena Baron membuatnya mabuk untuk menghabisi Anna. Tidak ada penyelidikan lanjut untuk para dokter yang memberikan insulin pada Molly. Ernest dipenjara seumur hidup, lalu bebas karena mendapat grasi, dan kembali bersama Baron di wilayah Kabupaten Osage sebagai montir. Sebagai dalang dibalik semua ini, William Hale dipenjara seumur hidup, bebas mendapat grasi karena menyuap banyak politisi. Hale meninggal di panti jompo di Arizona pada usia 87 tahun. Setelah bercerai dengan Ernest, Molly menikah dengan Jacob Webb. Ia meninggal di usia 50 tahun karena diabetesnya. Meninggalnya Molly tertulis di surat kabar, namun tak ada penyelidikan lebih dalam.